wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadinda Widinasira dari kelas 12 AKL 1. Di sini saya sudah mencatat pengertian hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pengertian NKRI. Ini catatan saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara kebangsaan modern. Pembentukan negara kebangsaan modern didasarkan pada semangat kebangsaan atau disebut nasionalisme. Nasionalisme merupakan tekad dari orang-orang yang ada di wilayah itu atau masyarakat bangsa untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun masyarakat itu berbeda dalam ras, etnik, budaya, agama, bahkan dalam sejarah sekalipun. Bentuk negara itu ada dua, yaitu satu, negara kesatuan. Negara kesatuan, suatu negara yang merdeka dan berdaulat, hanya ada satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah. Bentuk negara kesatuan sebagai berikut. 1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau otonom daerah disebut pula dengan swantatra. Kelebihan negara kesatuan yaitu 1. Negara kesatuan secara struktural lebih sederhana. 2. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan daerah. Yang ketiga, biaya personal lebih murah. Yang keempat, mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan separatisme. Yang kedua ada negara serikat. Negara serikat adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Artinya, suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri kemudian menggabungkan diri dalam suatu negara serikat hingga menjadi negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu. Pada negara serikat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu 1. Adanya supremasi konstitusi federal. 2. Adanya pemencaran kekuasaan antara negara serikat dengan negara bagian. Yang ketiga, adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara serikat dan negara bagian. Unsur-unsur negara menurut para ahli negara antara lain Oppenheim dan Lauterbach. Tiga pokok tersebut adalah 1. Rakyat atau masyarakat. 2. Wilayah atau daerah meliputi udara, darat, dan perairan. Dan yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Dan saya akan melanjutkan menjelaskan pengertian NKRI. NKRI adalah bentuk negara yang terdiri dari wilayah atau kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan NKRI menurut UUD 1945. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Beberapa fungsi mutlak NKRI dari setiap negara adalah 1. Melaksanakan penertiban. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Sekian penjelasan dari saya mengenai hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.